Salam sejahtera dan damai Kristus bagi kita semua. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya, Kresia Triuni, menemani Anda dalam acara Mimbar Agama Katolik. Saat ini saya berada di Santo Petrus Rasul, Bumi Maria Sareng Para Rasul, Paroki Santo Andreas Sukaraja, Keuskupan Bogor. Siraman rohani pada hari ini akan dibawakan oleh Romo David Lerebulan dengan tema Pantang dan Puasa dalam Iman Katolik. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan pujian yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Saudara dan saudari, pemirsa TVRI, Mimbar Agama Katolik. Senang sekali rasanya, saya Romo David Lerebulan, Romo Vikaris dari Paroki Santo Sukaraja, Santo Andreas, Bogor, mengajak kita untuk merenungkan kembali mengenai pantang dan puasa dalam iman Katolik. Banyak orang bertanya kepada saya sebagai seorang Romo, seperti apa itu pantang dan puasa yang sebetulnya harus dijalankan oleh orang Katolik? Mengapa pertanyaan ini bisa muncul begitu kepada saya? Ternyata banyak orang Katolik ketika saya melihat dan menyaksikan, bahkan ketika mereka bertanya, mereka banyak yang belum paham seperti apa praktek pantang dan puasa dalam iman Katolik. Maka hari ini saya mengajak kepada kita semua untuk kembali melihat seperti apa pantang dan puasa yang seharusnya dijalankan dan sesuai dengan ajaran gereja. Maka dari itu saya mengajak kepada Anda semua kembali mengingat pertama-tama pantang dan puasa dalam iman Katolik harus dilakukan dalam semangat pertobatan. Inilah yang harus menjadi nilai utama tobat dan puasa kita dalam menjalankannya. Maka dari itu kalau ada banyak orang melakukan pantang dan puasa dengan niat yang tidak ada nilai rohaninya, maka di situ bisa dikatakan pantang dan puasa kita jauh dari yang dikehendaki Tuhan. Maka dari itu benar yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya bab 58 ayat yang ke-6 berkata demikian, bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Di sini kita melihat bahwa pantang dan puasa selalu terarah kepada orang lain. Maka andai kata kita pantang dan puasa dengan alasan ingin diet, ingin kurus, ingin menghemat kebutuhan rumah tangga, pertanyaannya adalah
Apakah sungguh pantang dan puasa itu kita lakukan untuk orang lain atau untuk kepentingan kita? Maka ketika pantang dan puasa dilakukan untuk kepentingan kita, di situ sejujurnya nilai pertobatan belum ada dalam diri kita. Berbicara pantang dan puasa, pertama-tama gereja hanya memberikan batasan minimal bagaimana orang Katolik menjalankan pantang dan puasanya. Yang pertama adalah batasan usia. Bahwa yang menjalankan pantang dan puasa disebutkan dalam kanon 1252 bahwa mereka yang berusia 14 tahun sampai dengan dewasa awal kurang lebih 60 tahun mereka menjalankan pantang. Dan puasa dijalankan bagi mereka yang telah berusia dewasa awal sampai dengan usia awal 60 tahun. Maka disinilah kita mulai belajar pantang dan puasa. Selain ada batasan usia, mungkin pertanyaan berikutnya adalah seperti apa pantang dan puasa yang dikehendaki. Karena dalam gereja hanya dikatakan bahwa ketika kita pantang, artinya kita tidak melakukan atau kita tidak menikmati hal-hal yang menjadi keinginan, hobi, dan juga hal yang menjadi sesuatu yang menyukakan untuk hidup kita. Sementara ketika berbicara tentang puasa, di sana hanya dikatakan bahwa berpuasa adalah artinya kita makan sekenyang-kenyangnya, atau kita makan 1 kali sehari, atau kita makan hanya kenyang 1 kali sehari. Di sini ada perbedaan. Perbedaan yang sangat menarik adalah bahwa puasa tidak sama dengan tidak makan seharian, atau kita tidak makan sekenyang-kenyangnya 1 kali, atau dalam 1 hari hanya makan 1 kali. Yang terpenting dalam puasa adalah bahwa kita bisa mengendalikan hidup kita terkait dengan makanan dan minuman. Maka dalam gereja Katolik dikatakan yang disebut dengan puasa adalah makan kenyang 1 kali sehari. Lalu dengan demikian banyak orang bertanya pada saya, Romo, kalau demikian berarti yang disebut dengan puasa, apakah kita boleh berpuasa itu seperti rekan-rekan dan saudara-saudara kita yang menjalankan puasa, dalam mana ada batas waktu dan nanti pada saat sore hari kita berbuka puasa dalam tanda petik? Disinilah ternyata yang namanya pantang dan puasa kadangkala membingungkan kita sebagai orang Katolik untuk menjalankannya. Tetapi yang terutama, saudara dan saudariku, ketika Anda berpuasa, pertama kali adalah Anda harus mencari motivasi apakah yang hendak Anda raih dalam puasa saudara. Ketika saudara berpuasa, memang gereja hanya memberikan aturan bahwa Anda makan 1 kali sehari dan itu adalah makan yang kenyang. Maka dengan demikian, ketika kita bisa makan 3 kali sehari tapi kita hanya dibatasi makan 1 kali, artinya 2 makan yang harusnya kita nikmati, sejujurnya di sanalah itulah jatah makan yang harus kita berikan kepada orang lain. Maka saya pernah bertanya kepada umat, andai kata kita berpuasa, lalu kita hanya makan 1 kali sehari, pertanyaannya adalah, kemanakah beras yang seharusnya Anda makan? Anda simpan atau Anda berikan kepada orang? Karena sesungguhnya yang dikatakan dengan puasa adalah artinya kita berani mengendalikan diri, dan yang kemudian kedua adalah kita mau berbagi dengan orang lain. Maka dalam iman Katolik, pantang dan puasa selalu terarah kepada yang pertama adanya doa. Dan yang kedua, selalu terarah kepada amal kasih untuk berbuat baik bagi orang lain. Maka rasanya, kalau kita berpuasa untuk diri kita sendiri, artinya di situ saya berpuasa bukan untuk Yesus. Apa yang dikehendaki Tuhan Yesus adalah, lakukanlah hal yang paling hina untuk saudaraku ini, maka engkau akan mendapatkannya. Dan itu engkau lakukan untuk aku. Maka disinilah kita boleh belajar bahwa ternyata lewat berpuasa sebetulnya saya dan saudara
diajak berbagi kasih dengan orang. Kalau kita berpuasa untuk kurus, saya yakin di sana tidak ada nilai untuk Yesus. Yesus menghendaki engkau berpuasa ketika engkau berpuasa dan berpantang, tetapi mau melakukan tindakan-tindakan nyata bagi orang lain. Berkenaan dengan pantang dan puasa kita sebagai orang Katolik, saya mengajak pada Anda semua, ternyata pantang dan puasa yang kita jalankan sebagai orang-orang Katolik, di sana ada dua hal yang perlu kita garis bawahi bersama. Yang pertama, pantang dan puasa kita selalu terarah kepada pertobatan dan terarah kepada Tuhan. Maka disinilah, dalam masa Prapaskah ketika kita berpantang dan berpuasa, kita diajak meningkatkan latihan rohani kita, meningkatkan doa-doa kita, meningkatkan pula kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, lewat pantang dan puasa, sepertinya Tuhan menghendaki saya dan saudara mencari jiwa-jiwa yang hilang. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang seharusnya kita bantu bersama. Mereka yang tidak bisa memiliki makanan, mereka yang tidak bisa memiliki tempat tinggal, mereka yang merasa kesepian, di sanalah kita diajak untuk hadir, memberikan sapaan Tuhan. Maka di sini saya mengajak pada Anda semua, ternyata pantang dan puasa yang minimal bisa kita lakukan zaman sekarang adalah kira-kira bisa tidak kita ini berpantang atau berpuasa dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Maka saya katakan di sini adalah bisa tidak kita berpantang dengan gadget kita. Saya sering kali memperhatikan terkait dengan pantang gadget. Setiap kali kita bangun tidur, apa yang saudara cari? Biasanya yang kita cari adalah handphone kita. Dan kemudian kedua, handphone yang sering kali ada di tangan kita, berapa lama handphone itu ada bersama dengan kita? Setiap kita kemanapun rasanya, handphone itu selalu berada bersama kita. Bahkan termasuk saat kita berdoa.
saat kita ke gereja. Ada kalanya saat kita ke gereja, kita mencari-cari waktu, mencuri-curi kesempatan kapan saya bisa membuka handphone saya ketika handphone saya ada notifikasi masuk, ada getar yang mulai masuk ke dalam handphone, dan banyak sekali itu semua. Di situ menandakan ternyata ada kalanya handphone itu membuat kita melekat dengan barang tersebut. Dan berikutnya pula, ketika kita terkesan dengan handphone tersebut, ada banyak komunikasi yang kita hilangkan. Banyak keluarga-keluarga ketika makan bersama, handphone ada juga di meja makan mereka. Mereka tidak pernah bisa berbicara bersama. Maka saya mengajak pada Anda semua, mari ada kalanya handphone itu kita tinggalkan. Kita mulai berkomunikasi antar wajah, bertatap muka, karena di sana akan ada emosi, akan ada sentuhan, akan ada banyak nilai-nilai yang bisa Anda rasakan daripada Anda hanya berkomunikasi dengan handphone. Bisa jadi ketika istri Anda sedang memasak, datanglah satu waktu, berjumpa dengannya di dapur, menemaninya memasak, maka di sini akan menemukan sentuhan-sentuhan baru antara Anda sebagai pasangan. Sama juga ketika Anda menyaksikan putra-putri Anda sedang sibuk bermain handphone dengan gamenya dan segala macamnya, datanglah kepada mereka, ajaklah mereka bermain. Bisa jadi anak-anak zaman sekarang memang kurang waktu bermain bersama dengan orang tuanya, dan orang tuanya memberikan gadget bagi permainan mereka. Maka saudara dan saudari terkasih, pantang dan puasa yang bisa kita jalankan sesungguhnya, kita bisa menemukan kembali jiwa-jiwa yang terlupakan, jiwa-jiwa yang hilang, bahkan jangan-jangan kita sendiri hilang dari relasi dan komunikasi kita dengan orang-orang terdekat. Maka saudara-saudariku yang terkasih, terkait dengan pantang dan puasa dalam iman Katolik, memang gereja hanya memberikan batasan minimal bagaimana pantang dan puasa dijalankan. Tetapi batasan minimal ini mengajak pada saya dan saudara untuk sedemikian rupa berkreativitas dalam menjalankan praktik iman tersebut. Jangan Anda menyiksa diri dengan berpantang dan berpuasa yang akhirnya membuat Anda lalu mau pingsan. Jangan Anda menyiksa diri dengan pantang dan puasa tanpa memperhatikan kondisi tubuh. Tentu Tuhan bukan menghendaki hal seperti itu. Yang Tuhan inginkan adalah apakah pantang dan puasa kita ada nilai rohani, ada nilai pertobatan, dan ada nilai kepekaan untuk berbuat bagi orang lain. Bila seandainya itu belum ada dalam praktek iman kita, artinya inilah pekerjaan yang harus kita selesaikan, yang harus kita sempurnakan di dalam praktik pantang dan puasa kita. Saudara dan saudariku terkasih, semoga pantang dan puasa yang kita jalankan sebagai orang-orang yang mengasihi Kristus, sungguhlah pantang dan puasa itu menandakan bahwa saya mau mengasihi Kristus dengan amat dalam. Maka ketika kita menjalankan pantang dan puasa, jangan menggunakan batas minimal. Gunakanlah standar-standar yang lebih tinggi yang ingin menunjukkan bahwa saya mau ikut berkorban untuk Kristus, saya mau mencintai Kristus dengan lebih, dan disinilah pantang dan puasa yang diselenggarakan di dalam gereja. Kita keluar dari batas minimal, tapi kita mampu melakukannya sesuai dengan kemampuan kita. Semoga saudara-saudari terkasih, pantang dan puasa yang kita jalankan sungguh mampu menemukan kembali jiwa-jiwa kita dengan Allah, jiwa kita dengan orang-orang sekitar kita, dan yang terpenting, puasa yang kita lakukan, jangan lakukan untuk kurus, lakukanlah untuk Yesus. Saudara-saudari terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga renungan Prapaskah ini, pantang dan puasa ini, mengajak saya dan saudara semakin setia mengikuti Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga apa yang telah kami sajikan pada hari ini semakin memperkuat iman kita dan kesetiaan kita kepada Kristus. Saya Kresia dari Paroki Santo Andreas Sukaraja Keuskupan Bogor, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.